Selamat pagi saudara-saudara, selamat hari Minggu. Sangat senang bisa berjumpa dengan saudara-saudara, anggota Loma Linda, bahkan pemirsa kami yang selalu datang untuk menyaksikan pekabaran Tuhan yang selalu kita bawakan melalui online service ini dari Gereja Loma Linda. Terima kasih saudara-saudara. Pagi ini kita bersyukur dan berterima kasih kepada Pendeta Tarigan yang sudah memberikan saat ini bagi saya, pemimpin personal ministry dari Loma Linda, untuk memberikan devotional pada pagi hari ini, dan memang kebetulan hari ini adalah bagian departemen dari personal ministry. Terima kasih saya ucapkan kepada istri saya, Ibu Sidalahi, yang sudah memberikan introduction yang sangat baik dan lagu pujian yang dipersembahkan juga oleh keluarga kami. Mudah-mudahan pelayanan kami pada pagi hari ini boleh menguatkan iman, kepercayaan kita, anggota Loma Linda, teman-teman, dan semua pemirsa online yang ada di online sekarang ini. Sebelum saya memasuki topik pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa sekali lagi untuk meminta kuasa Roh Tuhan supaya boleh memimpin kita di dalam mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Saya undang kita semua berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan, Engkau begitu baik, mau memberikan kami waktu yang indah untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Urapi saya Tuhan, supaya saya boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, berkati juga semua pemirsa yang mendengar, biarlah devotion pagi ini menjadi suatu devotion yang mengangkat jiwa kerohanian kami lebih dekat kepada Tuhan, terlebih di saat-saat keadaan seperti sekarang ini, pandemik, politikal, dan kejadian-kejadian yang sudah dinubuatkan, sekarang boleh kami bisa lihat bahwa semua itu akan segera terjadi dan Tuhan segera datang kembali. Tuhan, sempurnakan doa kami, atas nama Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, pagi ini pelajaran kita diambil dari buku Maranatha. Dan selama kebaktian kita pagi, hari Minggu, semuanya adalah bersumber dari buku Maranatha. Dan pada pagi hari ini, judul yang diberikan pada hari ini adalah Kekuatan Besar Akan Tiba. Wah, apa ini kekuatan besar yang akan tiba? Mari kita simak bersama-sama pelajaran kita pada pagi hari ini. Ayat temanya berasal di 1 Korintus 4 ayat 9 yang berbunyi demikian. Kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan manusia. Itulah ayat inti kita. Mari kita masuk kepada tema pelajaran kita. Dunia merupakan suatu pentas. Para pelakon adalah penduduknya yang sedang bersiap-siap melakonkan bagian mereka dalam drama besar akhir. Saudara-saudara, kita adalah
penduduk dunia, seperti saudara lihat di layar sebelah kanan, begitu banyak penduduk dunia, tapi kalau mau di mikroskop adalah seperti di bawah gambarnya, pelaku-pelakunya itu adalah penduduk dunia yang adalah kita sendiri, keluarga kita sendiri, keluarga saya sendiri. Dengan adanya massa umat manusia yang besar, maka tidak ada kesatuan. Kecuali bila manusia bersekutu menyelesaikan rencana mementingkan diri mereka. Sangat jelas ya. Ada sesuatu yang mementingkan diri kita sendiri. Allah terus memandangi kita. Allah memandangi kita. Rencananya, sehubungan dengan umatnya yang memberontak, akan digenapi. Dunia belum diserahkan ke tangan manusia. Walaupun Allah membiarkan unsur-unsur kacau balau dan berantakan bergoyang demi suatu alasan. Suatu kuasa di bawah sedang bekerja untuk menampilkan pemandangan besar dalam drama di mana setan muncul seperti Kristus. Wah, hebat sekali saudara-saudara. Kata-kata ini dikatakan di mana setan muncul seperti Kristus dan bekerja dengan segala ketidakbenaran, dengan kesanggupan menipu pada mereka yang membutakan diri mereka sendiri bersama-sama dalam masyarakat yang tersembunyi. Lihat saudara-saudara kata-kata ini. Mereka yang menyerahkan kepada nafsu untuk persekutuan sedang melaksanakan rencana musuh itu. Ya. Dan saudara-saudara, dikatakan lagi, penyebabnya akan diikuti oleh akibat. Jadi di sini kita diundang supaya kita jangan terlena oleh setan yang muncul seperti Kristus tadi, yang memberikan semuanya yang indah-indah dilihat mata, yang senang didengar telinga, tetapi semua itu membawa kita kepada kehancuran akan dosa. Pendurhakaan hampir mencapai batasnya. Kekacauan memenuhi dunia. Ya, saudara-saudara, kekacauan di mana-mana di dunia sekarang ini. Bukan hanya pandemik, kekacauan politik, kekacauan agama, kekacauan kerohanian juga terganggu, ya. Dan suatu kekuatan besar segera akan datang kepada umat manusia. Lebih lanjut dikatakan, kesudahan sudah dekat. Wah, mengerikan sekali. Ya, tulisan buku Ellen G. White ini. Kita yang mengetahui kebenaran harus bersiap-siap menghadapi apa yang akan terjadi di atas dunia sebagai suatu kejutan yang sangat besar. Kejutan yang sangat besar. Jadi saudara-saudara, apa yang Anda lihat sekarang ini, ya, dari dulu sampai sekarang ini, masih ada kejadian yang sangat besar
yang akan kita saksikan. Adakah kita sebagai suatu umat sedang tertidur? Ini pertanyaan sangat baik. Apakah kita sedang tertidur? Atau kita terlena, terbuai dengan segala hal yang kita miliki, kesenangan, kepelesiran, ya? Apakah kita terlena, tertidur oleh karena itu? Lihat kata-kata di bawah ini. Oh, jikalau orang-orang muda, laki-laki dan perempuan, dalam lembaga-lembaga kita, ini maksudnya bekerja di dalam organisasi kita, ya, yang sekarang tidak bersedia untuk kedatangan Tuhan. Ini tulisan Ellen G. White, saudara-saudara. Bukan saya karang-karang. Ya. Kalau mereka dikatakan sini tidak bersedia untuk kedatangan Tuhan, mereka tidak layak menjadi anggota keluarga Tuhan. Apa tidak berat kita mendengarkan ini? Kita dituntut sekarang, kita ini benar-benar sedia atau tidak untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena dibilang kalau kita tidak bersedia, kita tidak menjadi anggota keluarga Tuhan. Jadi kita harus benar-benar menyediakan diri kita supaya kita benar-benar ya menjadi terdapat di dalam keluarga Tuhan itu. Ya. Hanya dapat melihat tanda-tanda zaman. Nah, kita hanya lihat tanda-tanda zaman itu. Tetapi dibilang gini, perubahan apakah yang dapat terlihat kepada mereka atau kita? Kita sudah tahu tanda-tanda akhir zaman. Sekarang ini COVID adalah satu tanda-tanda yang sangat menggugah kita, yang kita bilang ini adalah mungkin salah satu tanda kedatangan atau salah satu tanda nubuatan. Tetapi apakah ada perubahan yang terlihat kepada kita? Ini adalah tantangannya. Tuhan sedang memanggil para pekerja yang mau menyangkal diri untuk mengikuti jejaknya. Ya, kita selalu di online kita selalu mengundang saudara-saudara, tolong share, klik like, berikan tombol, ya, supaya kita bisa membagikan pekabaran-pekabaran ini ke seluruh dunia. Ya, sekarang kita tidak bisa menginjil, saudara-saudara. Yang kita hanya bisa lakukan hanyalah pakai jari dua aja, share and like. Dan itulah salah satu penginjilan yang paling powerful sekarang ini kita bisa, karena kita dalam pandemi. Jadi apa yang kita lakukan? Kita mengetahui tanda-tanda akhir zaman, kita mengetahui nubuatan. Ya, selama ini kita nggak bisa melakukan ministry, penginjilan. Sekarang adalah waktu yang paling tepat. Klik that button, share it, give a thumbs up, give a like. Ya, mudah-mudahan saudara bisa mengikutinya. Dan dibilang sini ya, untuk berjalan dan bekerja bagi Dia, untuk mengangkat salib dan mengikut kemana Ia memimpin jalan. Ya, kemana Tuhan mau memanggil kita, memimpin kita, ya, mari kita ikuti apa Roh Suci yang bisikan kepada kita. Kita support program-program gereja, program-program ministry, banyak sekali program ministry di gereja, dari program anak-anak, program women ministry, personal ministry. Kemarin hari Sabtu kita baru mendengarkan penata layanan yang sangat bagus yang dibawakan oleh Bapak Yudhoyono. Ya, kita lihat keuangan gereja kita sangat baik. Itu menandakan kita semua aktif dalam melaksanakan pekerjaan Tuhan di mana kita berada. Ya, tapi kita tetap dituntut untuk meningkatkan pelayanan kita sehari-hari karena masih banyak orang-orang di luar
kita, di luar gereja kita, di luar saudara kita yang masih menunggu pekabaran ini sampai kepada mereka. Ya, lebih lanjut dikatakan, banyak yang sudah merasa puas dengan mempersembahkan kepada Tuhan pelayanan yang remeh. Wah, bagaimana caranya nih? Kita sudah sungguh-sungguh, tapi dibilang pelayanan yang remeh. Ya, kekristenan mereka lemah, katanya. Jadi kita melayani Tuhan itu nggak setengah-setengah, saudara-saudara. Ya, nggak boleh lemah, harus sungguh-sungguh. Memang nggak gampang. Ya, nggak ada yang bisa melakukan pekerjaan ini. Tuhan yang menyanggupkan. Tuhan yang mempunyai pekerjaan, kita hanya pekerja-pekerjanya. Ya, untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Dia saudara katakan di sini, Kristus menyerahkan dirinya sendiri bagi orang-orang berdosa. Lihat saudara-saudara, kita tahu semua ceritanya nih. Dengan kegelisahan atas keselamatan jiwa-jiwa, apakah yang harus mengisi jiwa kita bila kita melihat umat-umat manusia binasa dalam dosa? Nah ini tantangannya ada sama kita. Kita tidak bisa melihat ini semua terjadi. Kita tidak bisa meremehkan. Kita tidak bisa hanya memberikan ini semua kepada pendeta. Ya, kita setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dibaptiskan, kita sebenarnya sudah berjanji kepada Tuhan bahwa kita akan mengikut Dia, ya, dan memberitakan berita keselamatan ini di mana saja kita berada. Lebih lanjut dibilang sini, jiwa-jiwa ini telah dibeli dengan harga yang tak terhitung. Ya, saudara-saudara, harga tak terhitung. Dia mati untuk kita. Darahnya tertumpah untuk kita. Siapa yang bisa atau mau berkorban demikian kecuali hanya Tuhan kita? Kematian anak Allah di atas salib Golgota adalah ukuran harganya. Dia sebenarnya tidak perlu melakukan itu. Dia anak raja, hidup di surga. Tetapi dia sangat mengasihi kita manusia, ciptaannya, yang karena kita diciptakan menurut gambarnya. Dan dia harus datang untuk menyelamatkan kita. Dibilang dalam bahasa Inggris, redeem. I have to redeem. He is my own. Kita bukan siapa-siapa, kita anak Tuhan. Makanya Tuhan mau harus mati. Yang penting kita semua, terlebih yang mendengarkan ini, selamat. Tuhan sudah mau melakukannya dan sudah dilakukannya. Ya. Hari demi hari mereka sedang menentukan apakah mereka akan mendapat hidup kekal atau kematian kekal. Jadi saudara-saudara, anggota teman-teman Linda, kawan-kawan, pemirsa online, ya, mari kita pastikan pada pagi ini, ya, pagi yang indah ini, Tuhan mengatakan kekuatan besar akan tiba. Apa itu kekuatan besar itu? Ya, kita lihat tanda-tanda sudah mendekat ke sana, ya. Dunia tidak akan membaik, saudara-saudara. Ya, banyak yang kita lihat yang sangat menakutkan. Tetapi dalam justru ketakutan kita, justru dalam goncangan-goncangan dunia yang kita lihat ini, iman kita harus tetap teguh. Saudara-saudaraku, inilah renungan atau devotion pagi yang saya bawakan. Mudah-mudahan berguna bagi saudara dan saya, teman-teman di gereja, teman-teman di online. Mudah-mudahan kita mempersiapkan diri kita. Tuhan kita sudah mau datang dan dia sudah siap membawa hadiahnya untuk kita. Apakah kita sudah siap menerima hadiahnya itu? Mudah-mudahan dengan pekabaran pagi ini, hati kita dipersiapkan sedikit demi sedikit lagi
mendekati kepada iman yang sempurna. Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu. Dan saya akan tutup dengan doa. Saya undang kita semua untuk sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas pekabaran yang kami dengar pagi ini, di mana Tuhan kami diingatkan bahwa ada setan yang menyerupai akan Tuhan. Dan Tuhan, kami menyadari ini Tuhan, biar Tuhan kami jangan terlena, karena dia juga si setan ini bisa memberikan hal-hal yang baik kami rasa, yang indah kami rasa, tetapi semuanya itu adalah tipuan yang akan menjerumuskan kami ke dalam dosa. Tuhan, biarlah pelajaran pagi ini kami diingatkan supaya kami setia kepada Tuhan, mengikut Tuhan, menginjil bagi Tuhan. Di mana saja kami berada Tuhan, sanggupkan kami untuk melakukan ini Tuhan. Karena ini adalah pekerjaan kita semua, kami semua, karena kami adalah anak-anak Tuhan. Tuhan, terima kasih atas janji Tuhan, bahwa Tuhan akan kembali lagi untuk kedua kalinya menjemput kami, membawa kami pulang ke surga yang telah Tuhan sediakan, dan akan membangkitkan akan saudara-saudara, anak kami, orang tua kami, sister kami yang sudah mendahului kami, dan kami akan bersama-sama naik ke surga dan tinggal selama-lamanya bersama Tuhan. Tidak ada lagi tangis, tidak lagi kesusahan, dan kami akan hidup dengan begitu senang selama-lamanya dengan Tuhan. Biarlah Tuhan pegabaran ini menjadi pegabaran hidup bagi seluruh umat Tuhan di mana saja mereka ada di seluruh pelosok dunia ini. Terima kasih Tuhan karena Tuhan begitu baik kepada kami. Dan kami mohon ampun segala dosa kami. Karena kami berdoa atas nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara. Sampai kita berjumpa di dalam waktu dan kesempatan yang indah di kemudian hari. Terima kasih, Tuhan memberkati.